underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, penerapan one way dan kontraflow ini telah membuat antrian panjang dan ternyata menyebabkan banyak orang yang marah-marah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang sulit ya. Ide jalan tol dibuat one way dan kontraflow itu ide yang bagus. Cuman di dalam pelaksanaannya ini masih banyak persiapan-persiapan yang kurang. Ya, kita lihat kemarin pada saat awal-awal diterapkan, kendaraan yang dari arah yang lain yang kena kontraflow tadi itu sampai macet 7-8 km. Sehingga kita lihat banyak kendaraan-kendaraan yang putar balik dengan menerobos pembatas jalur. Ya, sempat pada yang marah-marah macam-macam. 7 jam, 8 jam menunggu di sana tidak tahu apa-apa. Nah, ini memang sebetulnya kalau dikatakan ini salahnya siapa? Ya, paling sedikit ya. Ini karena apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menormalkan atau membuat jalan mudik itu lebih lancar itu kurang kampanyenya. Ya, tidak sekedar berucap-ucap di televisi, pidato, kita akan menerapkan one way traffic, akan menerapkan kontraflow, ya, tapi tidak ada kelanjutannya. Kalau menerapkan kontraflow, sekarang orang yang datang itu dari arah berlawanan mau kemanakan, supaya dia tidak menjadi sengsara. Sebaliknya, kalau ini terjadi mau one way, yang sudah di tengah itu bagaimana keluarnya? Itu harus diatur semua. Dan juga kampanyenya ganjil genap kemarin, itu harus betul-betul dilakukan jauh hari, jangan cuma sehari atau cuma 3 hari. Harusnya itu paling sedikit 14 hari. Itu kampanye harus gencar. Dan persiapan jalan-jalannya seperti kemarin kita tahu, dengan adanya kontraflow atau katakanlah one way, maka jalan yang mau masuk yang diberlakukan one way itu kendaraannya kan nggak bisa masuk. Tidak ada jalan keluar lari kemana. Jadi mereka menunggu di pintu gate tol itu menunggu. Nah, ini antriannya juga sampai berkilo-kilometer. Toh kemarin terjadi kan, ternyata setelah begitu kelihatan loh, ini mobil-mobil kok pada menunggu di depan gate karena nggak ada jalan keluarnya. Jadi itu dibuka lagi. Jadi tiba-tiba one way-nya dibatalin lagi karena di sana juga antri nggak karuan. Jadi sebetulnya ini ide yang bagus, itu harus dilakukan dengan bagaimana supaya ide ini bisa berjalan dengan baik, detail-detailnya gimana. Bukan saya salah ngomong saja, ini kesannya memang ya repot ya. Kalau sampai pada marah-marah, ya tentu karena mereka tidak tahu kalau ini terjadi one way, terjadi kontraflow. Ini tidak pernah dikasih tahu atau dia tidak tahu. Ya, ini kan jadi repot. Jadi aturan ide yang bagus, tapi implementasinya cuman tidak sebaik dengan detail-detailnya itu akan menjadikan seperti ini. Belum jalan arteri yang dilari-larikan itu menjadi macet gak karuan juga. Jadi ini memang perlu dipikirkan bagaimana jalan keluarnya yang lebih baik, lebih tertata rapi, tidak tergopoh-gopoh, menjadikan ini pengalaman yang besar agar yang akan datang ini bisa lebih lancar. Memang Lebaran itu memang salah satu traffic yang paling tinggi terjadi di Lebaran. Ya, tapi harus ditangani dengan lebih seksama, dengan lebih detail agar supaya semuanya lancar. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan dan semua kan jadi enak-enak saja ya. Jadi tidak menjadi ribut-ribut seperti ini. Solusi terbaiknya kira-kira seperti apa, Om Bob? Ya, solusinya ini memang harus jangka panjang ya. Nggak bisa instan seperti lampu Aladin. Sekarang ngomong terus besok jadi, nggak bisa. Ya, ini solusinya adalah terlalu lama Indonesia itu nggak punya jalan baru. Ya, zaman pemerintah Jokowi ini ada jalan tol, sebelumnya itu nggak ada jalan yang lain. Jadi jalan tol udah bagus, tapi jalan alternatif yang bukan tol ini juga harus diperbaiki dan diperbanyak. Di samping mobil juga harus kereta apinya. Ya, jangan tetap seperti sekarang ini. Kereta api sekarang ini kan sudah umurnya sudah
50-70 tahun yang lalu kan. Nah, harusnya harus cepat-cepat dibangun. Ya. Ya kereta api cepat itu juga harus cepat dibangun, nggak cuma Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, baik lewat utara maupun lewat selatan. Ya. Penerbangan juga dibikin banyak. Ya, jadi dengan demikian kalau alat-alat transportasinya sudah banyak, ya seperti hal-hal sekarang ini tidak akan terjadi karena kapasitas jalannya sudah cukup menampung arus kendaraan maupun orang yang berlalu lalang dalam Lebaran ini. Ya, ini jangka panjang. Asal memang rencana ini harus dijalankan walaupun pemimpin kita itu ganti-ganti, tapi rencana ini harus tetap dijalankan. Jangan begitu ganti politik, ganti modelnya, ganti sistemnya, itu menjadi repot. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om